Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara karunia besar dan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, Allah memanjangkan umur kita dan Allah menghadirkan kepada kita musim-musim ketaatan, atau juga bisa kita sebut sebagai waktu-waktu utama untuk melakukan amal soleh. Di musim-musim ketaatan ini Allah sangat bermurah kepada kita. Allah mencurahkan anugerah yang sangat besar kepada kita. Kita beramal seperti amal-amal di waktu yang lain, tetapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Di waktu-waktu atau musim-musim ketaatan kita bersedekah, di waktu lain kita bersedekah, tetapi pahalanya tidak sama. Kita sama-sama sholat, tetapi pahala sholat di waktu-waktu utama, di musim-musim ketaatan tidaklah sama dengan pahala sholat di waktu-waktu yang lain. Di antara musim-musim ketaatan yang Allah hadirkan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita baca di ayat Al-Quran surat Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajr walayalin asyar, demi waktu subuh dan 10 malam, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan yang disebut dengan malam-malam 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam surat Al-Hajj Allah juga menyebutkan wa yadhkurusmallahi fi ayyamim ma'lumat. Mereka berzikir, menyebut dan mengagungkan nama-nama Allah pada hari-hari tertentu. Ibnu Abbas menyebutkan yang dimaksud dengan hari-hari tertentu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitu mulia, begitu agung 10 hari pertama Zulhijjah, disebutkan langsung dalam Al-Quran. Bahkan Allah bersumpah demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis Nabi SAW. Hadisnya sangat terkenal dan kita sering mendengar dan membaca hadis ini, bahkan sudah hafal oleh kita. Ma min ayyamin al-amalus solihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh yang dikerjakan lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Maksud hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di luar 10 hari pertama Zulhijjah kita beramal soleh, amal soleh ini diterima oleh Allah dan sangat Allah cintai. Tetapi ketika kita beramal dan melakukan ketaatan di 10 hari pertama Zulhijjah, ini lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang lain. Sahabat bertanya kepada Nabi, nilai pahalanya wahai Nabi juga lebih besar daripada jihad. Benar kata Nabi, amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah nilai pahalanya lebih besar daripada pahala ibadah jihad. Kecuali kata Nabi, seorang laki-laki yang berangkat berjihad, semua hartanya dibawa, kemudian dia berperang, dia syahid dan hartanya juga habis untuk kepentingan berjihad. Dia tidak pulang, hartanya juga sudah habis. Hanya itu kata Nabi, satu-satunya ibadah atau pahala yang bisa lebih tinggi daripada ibadah dan pahala di 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi untuk melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang berjihad, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah ibadah yang bisa menandingi atau menyamai pahala jihad? Tidak, kata Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada si penanya, menurut engkau, apakah ada orang yang mampu di saat seorang mujahid berangkat ke medan perang, kemudian orang yang tidak ikut berperang, dia masuk ke dalam masjid, kemudian di masjid itu dia sholat dan tidak berhenti, dia berpuasa dan tidak berbuka, sampai nanti orang yang berjihad itu kembali lagi ke kampung halaman? Si penanya menjawab, tentu tidak ada orang yang bisa wahai Rasul. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar pahala yang didapatkan oleh orang yang berangkat berjihad. Namun pahala orang yang berangkat berjihad tadi bisa dikalahkan oleh orang yang melakukan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau kita lihat kalender,
10 hari pertama Zulhijjah atau 1 Zulhijjah itu tanggal 28, hari Rabu. Kalau kita menghitung secara kalender Komariah, maka terhitungnya adalah setelah azan maghrib di hari Selasa. Azan maghrib hari Selasa itu pertanda sudah masuknya 1 Zulhijjah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Baik amal soleh yang sifatnya personal, seperti sholat. Kita jaga sholat 5 waktu, kita pertahankan sholat sunat. Termasuk puasa, membaca Al-Quran, itu ibadah-ibadah personal. Ada lagi ibadah-ibadah sosial. Bagaimana kita memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, memberikan makan kepada orang kelaparan, menjalin silaturahim dengan kerabat, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal soleh sosial. Dan yang tidak kalah penting adalah amal hati. Nanti kita baca lagi hadis tentang 10 hari pertama Zulhijjah. Tidak ada amal-amal yang lebih utama dibandingkan amal yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Nabi melanjutkan dalam hadisnya, fa'aksiru fiha minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di 10 hari pertama Zulhijjah tahlil, la ilaha illallah. Perbanyak takbir, Allahu Akbar. Perbanyak tahmid, alhamdulillah. Ini diantara zikir yang dianjurkan untuk diperbanyak membacanya pada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka zikir ini Bapak Ibu sangat penting. Tidak salah ketika kita mengatakan zikir itu bisa mengundang rahmat, bisa menolak bala. Zikir itu gizi bagi hati. Zikir itu adalah penyejuk hati. Zikir itu adalah penenang jiwa. Karena zikir begitu penting, nanti kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Kita diperintahkan untuk berzikir dalam setiap keadaan. Jangan sampai ada waktu-waktu yang di sana kita tidak berzikir. Kita lihat misalnya, setelah kita selesai sholat, Allah tetap perintahkan kita untuk berzikir. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika kalian sudah selesai melaksanakan sholat, berzikir ingatlah Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Kita bayangkan, selesai sholat kata Allah, baru saja kita mengingat Allah, membaca zikir, selesai sholat berzikir lagi, ingat lagi Allah kata Allah. Selesai sholat Jumat juga demikian. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jika sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah di muka bumi cari rezeki. Di saat mencari rezeki kata Allah, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Selesai sholat Jumat, yang pedagang kembali ke toko. Di toko jangan lupa berzikir kata Allah. Selesai sholat Jumat, yang pegawai kembali ke kantor. Di kantor pun jangan lupa berzikir kata Allah. Kita lihat lagi, bahkan selesai melaksanakan ibadah haji, kita juga diperintahkan untuk berzikir. Padahal sepanjang melaksanakan ibadah haji, orang berzikir terus, mengumandangkan kalimat talbiyah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jika sudah selesai melaksanakan manasik haji, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, sebagaimana kalian suka mengingat dan menyebut-nyebut nenek moyang kalian dan membanggakannya kata Allah. Bahkan yang lebih luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita disuruh berzikir di saat berjihad, di saat bertemu dengan musuh di medan jihad. Allah perintahkan juga untuk berzikir. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh kalian, bersikap teguhlah, jangan mundur, dan ingat Allah ketika itu sebanyak-banyaknya. Ini perintah berzikir setiap saat, setiap keadaan. Karena zikir tadi sangat hebat, penyejuk jiwa, penenang hati, mengundang rahmat, menolak bala. Cuman yang sangat kita sayangkan dalam kehidupan, orang seringkali suka menyebut-nyebut atau mengingat tentang para pejabat, suka menyebut presiden, suka menyebut-nyebut kelebihan wakil presiden, menteri, gubernur. Bahkan ada yang suka menyebut-nyebut artis, ada yang suka menyebut olahragawan dan atlet. Tetapi sangat disayangkan, jarang sekali mengingat Allah. Ini diantara penyebab hati menjadi kasar.
artis disebut, pejabat disebut, Allah tidak pernah disebut. Dan Allah mengingatkan kita tentang hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai untuk mengingat Allah. Ini membicarakan orang lain sampai lalai mengingat Allah. Dan yang paling kita khawatirkan adalah di antara ciri dan tanda orang munafik, mereka itu hanya sedikit ingat kepada Allah. Lalai mereka dari mengingat Allah. Ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ingin menipu Allah, tetapi mereka yang tertipu. Apabila mereka berdiri melaksanakan solat, dalam solat mereka hanya sedikit Allah yang mereka ingat. Ini yang kita khawatirkan. Kalau seandainya kita lalai dari mengingat Allah. Kita sebutkan sebuah hadis atau dua buah hadis yang menunjukkan kepada kita begitu besar keutamaan yang didapat oleh orang yang suka berzikir. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, ana inda zonni abdi bi fa in zonna bi khairan falahu. Kata Allah, saya sesuai dengan persangkaan hamba kepada saya. Jika dia berprasangka baik kepada saya, dia mendapatkan apa yang dia persangkakan. Kemudian ini dia tentang zikir tadi. Fa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Jika hamba tadi mengingat saya dan menyebut diri saya di dalam diri dia, saya akan sebut hamba tadi dalam diri saya, kata Allah. Dan jika hamba tadi menyebut saya di hadapan orang ramai dalam suatu pertemuan, saya sebut dia dalam pertemuan yang lebih baik daripada pertemuan dia. Ada hadis lain yang sangat luar biasa. Ternyata Allah punya para malaikat yang tugasnya adalah mencari dan melihat orang-orang yang berzikir. Allah kirim setiap hari malaikat yang melihat dan mencari orang yang suka berzikir. Dan para malaikat ini menghadap Allah. Dan Allah bertanya, padahal Allah paling tahu. Kata Allah kepada para malaikat, sedang mengapa hamba-hamba saya kalian temukan? Jawab malaikat, mereka sedang berzikir menyebut engkau ya Allah. Kemudian Allah bertanya, apakah hamba-hamba tadi melihat saya? Dijawab oleh malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat engkau. Jika seandainya mereka melihat engkau, tentu mereka akan memperbanyak dan lebih sungguh-sungguh lagi berzikir. Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta di saat mereka berzikir? Dijawab oleh para malaikat, mereka meminta kepada engkau surga ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat surga. Jika seandainya mereka pernah melihat surga, tentu mereka semakin banyak dan semakin bersungguh-sungguh lagi untuk meminta surga. Allah bertanya lagi, dari apa mereka berlindung? Mohon perlindungan dari apa mereka? Dijawab oleh para malaikat, mereka berlindung dari siksa api neraka ya Allah. Allah tanya lagi, pernahkah mereka melihat neraka? Dijawab oleh malaikat, tidak ya Allah. Seandainya mereka pernah melihat neraka, tentu mereka semakin takut dan semakin berlindung kepada engkau dari neraka. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, saksikanlah oleh kalian bagi hamba-hambaku yang berzikir apa yang mereka minta. Bagi hamba-hambaku yang berzikir, mereka diberikan perlindungan dari apa yang mereka takutkan. Kemudian malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ternyata di majlis zikir tadi, di tempat orang berzikir tadi, ada seorang yang hadir tapi bukan untuk berzikir. Dia hadir ke sana karena ada keperluan, mau berbicara dengan orang yang sedang berzikir. Kata Allah, dia juga mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang berzikir. Karena orang-orang yang berzikir itu tidak akan pernah merugi orang-orang yang mau hadir dan bergabung serta duduk bersama mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah benar-benar kita manfaatkan sebagai musim ketaatan. Ibadah kita tingkatkan, amal soleh kita tingkatkan. Salah satu amal yang sangat perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita setiap waktu, setiap keadaan bisa berzikir mengingat Allah. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf atas segala kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.